saya Martus Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya ataupun melalui kolom komentar di bawah ini. Hari ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang pernah saya dapatkan dari Instagram saya. Saya agak lupa siapa pengirimnya, tapi kalau nggak salah pertanyaan itu mengenai kabel tethering, bagaimana caranya mentransfer dari kamera menuju laptop, lalu kabel apa yang digunakan, dan bagaimana memilih kabel yang tepat, dan bagaimana caranya menggunakan software di dalam komputer kita. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe dan juga lalu share bagi teman-teman lainnya yang lagi belajar fotografi. Tapi buat kamu yang mungkin baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Mungkin ada teman-teman yang menanyakan juga apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber ataupun pembicara untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas. Teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya mengenai caranya tethering dari kamera kamu ke laptop, terutama pada saat kamu melakukan photoshoot. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk memastikan kamu membawa file yang benar-benar sempurna. Karena mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasain pada saat melakukan photoshoot udah yakin apa yang kamu lihat di monitor kamera kamu kelihatannya tajam misalnya. Ya ternyata waktu saat kamu transfer ke laptop, tahu-taunya ada shake-nya atau ada micro shake yang tipis banget. Nah, teman-teman kalau transfer langsung ke laptop bisa melakukan preview yang lebih jelas karena ukuran laptop pasti monitornya akan jauh lebih besar. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kabel tethering yang bisa langsung mentransfer data di kamera kita langsung ke komputer. Jadi di sini saya ada bawa satu buah kabel. Ini kabelnya kabel tethering. Mereknya adalah TetherTools. Dan ini adalah kabel yang paling sering saya gunakan biasanya di setiap photoshoot. Nah, kemudian kalau teman-teman menanyakan apakah setiap tethering itu harus menggunakan kabel TetherTools ini, sebenarnya nggak juga. Banyak brand-brand lain yang teman-teman bisa pilih. Mungkin kalau teman-teman ke toko kamera ya ataupun belanja online, biasanya banyak banget kamu tinggal typing misalkan kabel tethering gitu. Nah, itu pasti akan muncul brand-brand lain. Dan ini biasanya saya pilih yang ini dan warnanya orange itu karena biasanya lumayan membantu saya pada saat photoshoot di lapangan, dimana kalau kita di set itu biasanya banyak banget kabel-kabel ya, kabel-kabel untuk lampu segala macam, kabel roll. Nah, itu biasanya agak kesaru tuh antara kabel roll, kabel lampu dengan kabel tethering. Jadi biasanya untuk memastikan kabel kita dalam posisi aman, saya pakai yang warnanya jauh lebih cerah. Setelah itu mungkin pertanyaannya adalah apa bedanya sih antara kabel khusus tethering ini atau dengan menggunakan kabel-kabel biasa. Misalnya teman-teman melakukan charging seperti untuk kamera ataupun smartphone kan ada kabel sama aja bentuknya mirip-mirip kayak gini. Kemudian portnya juga mirip-mirip kayak gini, ini kan yang USB-C gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu berasanya. Tapi sebenarnya kabel itu banyak jenisnya dan berbeda-beda. Yang paling basic biasanya hanya untuk mentransfer daya. Jadi artinya untuk charging. Tapi kabel-kabel seperti yang khusus untuk transfer data ini dia bisa transfer data dan juga transfer dayanya. Jadi bisa dua fungsinya. Dan kemudian juga biasanya di dalam kabel ini tuh banyak banget kabel-kabel kecil di dalamnya, dan harus pastikan juga sebenarnya teman-teman memilih kabel yang agak tebal karena biasanya kalau kabelnya tipis terus kemudian ketekuk-tekuk, terus kemudian mungkin teman-teman di sini ada yang kurang tahu cara roll kabel gitu ya. Karena kabel-kabel ini tuh nggak boleh di roll terlalu kecil, karena kalau diputer atau dirapihkan terlalu kecil ikatannya, biasanya si kabel-kabel ini akan rusak, gampang rusak. Jadi pastikan kabel yang kamu gunakan ini juga tebal, jadi nggak gampang rusak. Selain itu juga teman-teman harus pastikan dari kepalanya nih, portnya ini. Jadi portnya ini beda-beda, kamu harus pastikan kamera kamu atau laptop kamu itu kepalanya apa, portnya seperti apa. Jadi nggak salah pilih, karena setiap kamera walaupun sama brandnya kadang-kadang portnya itu berbeda. Kemudian kalau teman-teman menanyakan software apa yang biasa saya pakai, kalau saya pribadi saya sering pakainya Capture One Pro. Tapi kalau teman-teman di sini mungkin pengguna Lightroom juga sebenarnya bisa digunakan untuk tethering. Tapi saya belum pernah mencoba untuk durasi yang lama. Tapi kalau untuk Capture One Pro itu hampir
selalu di setiap photoshoot saya. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar tentang Capture One Pro, teman-teman bisa klik di link di bawah ini, yaitu ada pembahasan mengenai Capture One Pro. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah setelah kita menginstall software tersebut, apakah harus ada settingan khusus untuk menyambungkan dari kamera kita ke laptop? Sejauh ini saya tidak menggunakan settingan apapun, jadi dia biasanya langsung dicolok aja dan dia akan otomatis running. Dan itu biasanya teman-teman harus pastikan juga posisi kabelnya masuk dengan sempurna ya, karena biasanya itu akan kelihatan ada sign-nya di dalam kamera kamu. Kalau di saya itu biasa ada tulisannya PC, jadi dia sudah bisa ditransfer langsung ke komputer saya. Kemudian buat teman-teman yang mungkin menanyakan mengenai Capture One Pro ini apakah software berbayar atau tidak, dia adalah software berbayar, tapi dia ada 30 hari free trial. Jadi teman-teman bisa langsung klik di link di bawah ini, nanti saya akan sertakan link websitenya dari Capture One Pro. Jadi teman-teman bisa coba dulu 30 hari untuk mencoba apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu bagaimana speednya pada saat dia melakukan transferring file. Karena so far menurut saya, apa yang saya pakai selama ini, tethering itu cukup cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman memotret dengan file yang besar, ada kalanya beberapa software yang pernah saya lihat itu agak lagging, jadi agak lebih lama. Tapi so far dengan Capture One Pro, walaupun filenya cukup besar, so far mereka cepat transfernya. Setelah itu mungkin ada beberapa teman-teman yang menanyakan kenapa saya suka banget pakai Capture One Pro, feature-feature apakah yang membantu saya pada saat melakukan photoshoot. Salah satu poin yang paling penting pada saat photoshoot itu adalah fokus ya, dimana kalau kita melihat di layar kamera itu biasanya ukurannya kecil ya, kita biasanya akan meleset di focusing kadang-kadang. Nah kalau teman-teman tethering itu bisa langsung ngeliat di monitor, tapi ada kalanya kan kita suka nggak yakin ya, ini tajam nggak sih, ini pas nggak sih tajamnya. Nah di Capture One Pro itu ada yang namanya focus mask. Nah di situ dia bisa kasih tahu kita apakah sudah sesuai dengan keinginan kita fokusnya. Jadi dia akan tampil seperti berwarna hijau dan dia akan muncul di tempat fokus itu jatuh. Jadi misalnya kalau kita memotret satu orang yang tangannya lagi ke depan gini gitu ya, nah dia akan nunjukin fokusnya itu di tangan kita atau di muka kita. Jadi teman-teman bisa pasti pulang dengan file yang sangat pasti, karena kita bisa tahu di mana titik fokus yang sebenarnya jatuh. Jadi kalau teman-teman juga misalnya memotret satu buah beauty shot, misalnya satu wajah, dan biasanya kan kalau wajah lumayan sempit ya antara hidung, mata, kuping gitu. Kalau misalnya kamera kamu bermasalah, ternyata terjadi back focus, yang maunya fokus di mata ternyata jatuhnya di kuping. Nah di situ bisa dikasih tahu tuh dari softwarenya, karena dia ada feature focus mask tersebut. Selain itu juga di Capture One Pro ada yang namanya exposure warning. Jadi kalau teman-teman memotret dalam kondisi yang terlalu overexposed, dia akan muncul seperti warna merah. Dia akan kasih tahu kalau foto kamu ada area tertentu yang overexposure. Selain itu juga sebenarnya banyak banget ya feature-feature yang sangat berguna banget pada saat saya melakukan photoshoot di studio dengan menggunakan Capture One Pro. Jadi biasanya seperti color grading, mungkin teman-teman belum pernah dengar yang namanya color grading dan penasaran bagaimana caranya color grading dengan Capture One Pro, teman-teman juga bisa nonton di video saya di bawah ini yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi biasanya kalau di Capture One Pro itu kita bisa melakukan grading, misalkan satu foto lalu kita coba adjust. Setelah itu next shotnya dia akan continuous mengikuti adjustment file tersebut. Jadi kalau teman-teman dalam photoshoot kemudian ada klien di sebelah kita yang ngeliatin, nah setiap photoshootnya itu udah sesuai dengan settingan gradingan warna yang kita inginkan. Nah jadi kalau kita melakukan color grading di lokasi itu pastinya akan mempermudah proses approval oleh klien. Jadi waktu kita untuk produksi itu jauh lebih efisien. Nah di sini juga kalau saya biasa pada saat saya melakukan produksi itu kita melakukan photoshoot di studio misalnya, lalu biasanya kan harus ada approval dari klien. Nah approval klien ini biasanya akan makan waktu. Kalau misalnya kita mesti save file kecilnya dulu, kita email ke sana, kemudian kita tunggu approval, bolak-balik, itu pasti akan otomatis tidak begitu efisien karena harus membutuhkan waktu lebih lama lagi. Tapi kalau misalkan kita melakukan photoshoot dan kliennya datang di lokasi, dia bisa langsung melakukan approval di sana, langsung dipilih
fotonya. Jadi kita akan bekerja berdasarkan foto-foto yang dipilih tersebut. Dan untuk memastikan fotonya itu sesuai dengan keinginan mereka, pastinya kita membutuhkan warna yang sudah mendekati aslinya. Jadi misalnya ada kalanya misalkan kayak kemarin ada saya photoshoot untuk Miss Indonesia. Jadi background saya itu sebenarnya warnanya biru muda, tapi mereka ingin warnanya berubah menjadi biru tua. Nah, itu dilakukan di color grading. Jadi pada saat saya belum melakukan photoshoot, saya coba test shoot dulu beberapa kali, kemudian saya adjust warnanya. Jadi pada saat si klien melihat saya memotret, warnanya sudah sama persis dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang mungkin jadi pertanyaan adalah apakah kita membutuhkan memory card pada saat kita melakukan tethering. Jadi setahu saya ada beberapa tipe kamera yang berbeda-beda. Kalau saya menggunakan kamera Nikon saya, dia itu langsung dari file yang kita foto di kamera langsung ditransfer ke kita punya laptop. Jadi dia nggak di-save melalui memory card yang ada di kamera. Tapi setahu saya ada beberapa brand yang memang bisa di-save di dua tempat. Tapi so far yang saya coba di kamera Nikon, selama ini saya coba pakai D850, pakai Z-series, itu semua langsung ke dalam laptopnya. Nah, kemudian kalau teman-teman mungkin pernah bertanya-tanya apakah saya pernah rusak apa enggak sih ini kabel gitu ya misalnya, karena harganya kan lumayan ya, maksudnya nggak murah-murah banget, dan apakah pernah mengalami masalah. Saya pernah sekali mengalami masalah dengan kabel ini karena waktu itu sempat berapa kali pasang cabut dari kamera gitu, terus kemudian dia akan ketekuk-tekuk keseringan, akhirnya dia itu jadinya nggak bekerja lagi. Jadi pada saat kita melakukan tethering, transfer datanya jadi bermasalah, jadi kayak on off terus. Lalu kemudian juga harus hati-hati di lapangan karena ini di-connect ke kamera kita, kemudian disambungkan ke dalam laptop, itu ada sedikit resiko untuk tersangkut kaki biasanya. Jadi harus hati-hati banget, kalau kesangkut kan udah pasti otomatis kamera juga akan jatuh, laptop juga akan ketarik gitu ya. Jadi itu pastikan pada saat kita melakukan photoshoot itu kabel itu benar-benar aman. Makanya walaupun warna orange ini membantu kita untuk memisahkan yang mana kabel tethering, yang mana kabel untuk lampu dan lain sebagainya, tapi tetap harus menjaga dan hati-hati banget pada saat kita melakukan photoshoot. Nah, demikian tips kali ini mengenai kabel tethering dan bagaimana caranya melakukan tethering ke komputer kamu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Dan mungkin teman-teman ada pertanyaan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau yang ingin mengirimkan fotonya untuk dibedah silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!